Nomor 5, pada temperatur 500 Kelvin, laju reaksi dari NO2 plus CO berubah menjadi NO dan juga CO2. Disajikan dalam bentuk grafik di samping. Oke ya. Berdasarkan grafik tersebut, maka persamaan laju reaksinya adalah, nah berarti kita diminta untuk menentukan order reaksi berdasarkan grafik yang disajikan. Kalau ini gampang banget, baru buka mata udah kelihatan. Nah ini yang harus kalian perhatikan. Untuk orde 0, berapapun konsentrasinya maka lajunya akan tetap. Nah ini yang ditunjukkan oleh CO. Ini adalah orde 0. Nah untuk grafik yang NO2 ini juga udah kelihatan ya. Jika terjadi penambahan konsentrasi maka laju reaksinya juga akan berubah. Dan ini adalah sebanding. Perbandingannya adalah 1:1. Misalkan ya, ini kita tarik garis. Ini garis. Nah angka 1 ini angka 1. Lalu kita mau buat garis seperti ini. Misalkan ini angka 3, ini juga angka 3, sebanding. Oleh karena itu ini adalah orde 1. Maka jawabannya, kita langsung aja jawabannya adalah yang A. Nomor selanjutnya, yang nomor 6. Reaksi fase gas dari 2NO plus Br2 berubah menjadi 2NOBr. Dilakukan dalam wadah tertutup dengan konsentrasi awal reaktan yang berbeda-beda. Pada tabel di bawah ini, yang dimaksud dengan waktu reaksi T adalah waktu dari awal reaksi sampai hilangnya warna Br2. Berdasarkan data ini, persamaan laju reaksi tersebut adalah, nah berarti di sini saya akan menggunakan V laju sebagai 1/T. Oke ya. Terus di sini saya juga mau pakai cara yang cepat, di mana kita memiliki data yang sama. Ini 0,1 dan juga 0,1, berarti ini kita anggap nggak ada. Selanjutnya kita punya 5/10, ini artinya kita punya angka setengah. Dan di sini kita punya 1/4 per 1/2. Sehingga di sini saya tulis, ini adalah setengah pangkat. Ini pangkat L ya, ini saya buat pangkat K, ini pangkat L. Sama dengan 1/4 dibagi setengah alias 2/4 atau setengah juga. Makanya kita dapat nilai L sama dengan 1. Gampang kan ya? Selanjutnya kita akan punya data yang BR2, data konsentrasi BR2 dengan konsentrasi yang sama. Berarti saya pakai yang ini ya, 0,05 juga 0,05. Berarti data 1 dan data 3. Sehingga untuk data 1 dan data 3 kita punya 0,1 yang ini dibagi dengan 0,2 alias setengah juga. Ini berarti setengah saya tuliskan. Ini pangkat K sama dengan data 1 dan juga data 3. Ini berarti 1/4 dibagi 1/1. 1/4 dibagi 1/1 itu sama dengan 1/4 juga. Artinya kita punya setengah pangkat K itu sama dengan 1/4. Sehingga kita punya nilai K sama dengan 2. Cepet banget kan? Gampang banget. Sehingga untuk yang NO kita punya ordenya 2 dan juga BR2 adalah ordenya 1. Maka jawabannya adalah yang E. Soal selanjutnya yang nomor 7. Nah, hati-hati ya yang ini. Nomor 7, reaksi berikut 4pH3 berubah menjadi P4 fosfor plus 6H2 mengikuti persamaan laju. Ini laju penguraian dari pH3 itu sama dengan tetapan laju dikali konsentrasi dari pH3. Udah tahu ya yang ini? Pada suatu percobaan dalam wadah 2 liter terbentuk 0,0048 mol gas H2 per detik ketika konsentrasi pH3 sama dengan 0,1 m. Maka tetapan laju reaksi atau K tersebut adalah, nah di sini bisa kita tuliskan untuk gas H2 terjadi pembentukan 0,0048 mol per detik dengan volumenya adalah 2 liter. Sehingga bisa kita tuliskan untuk laju pembentukan dari H2 per dt itu sama dengan 0,0048 dibagi 2. Ini mol per sekon dan ini adalah volume. Nanti kita akan mendapatkan 0,0024 dengan satuan mol per volume sekon. Oke ya, mol per volume itu adalah sama dengan molaritas per sekon. Ini adalah satuan dari laju.
Selanjutnya di sini kita bisa menentukan laju reaksi dari pH 3. Kita bisa menggunakan koefisien laju dari pH 3 per laju ini V dari H2 itu akan sama dengan koefisiennya masing-masing. Koefisien dari pH 3 adalah 4, sedangkan untuk H2 adalah 6. Maka untuk V pH 3 itu adalah 4/6 VH2 atau laju dari H2. Ini saya taruh di atas ya, sehingga bisa kita kalikan 0,0024. Hasilnya 24 dibagi 6 berarti ini 6. Oh ini 4 ya, ini 4, ini coret 4 kali 4 berarti 16. Maka lajunya 0,0016 m per sekon atau molar per sekon. Nah di sini kita punya laju, kita juga punya konsentrasi awal, sehingga kita bisa langsung menentukan tetapan laju reaksinya. V sama dengan K konsentrasi pH 3. Lajunya adalah 0,0016, ini nilai K, sedangkan ini adalah konsentrasinya adalah 0,1. Nilai K berarti 0,0016 dibagi dengan 0,1. Karena ini dibagi berarti nolnya berkurang 1 ya, tinggal 0,016 atau 1,6 dikali 10 pangkat min 2. Maka jawabannya adalah yang A. Nomor 8, bromisasi aseton dengan katalis asam atau H+, ditunjukkan dengan persamaan reaksi berikut ya. Reaksi tersebut merupakan reaksi orde 1 terhadap aseton dan orde 1 terhadap H+. Ketika konsentrasi aseton sama dengan 0,01 molar dan pH sama dengan 2, laju terbentuknya HBr adalah 2,5 kali 10 pangkat min 5 molar per sekon. pH larutan ketika aseton dengan konsentrasi 10 pangkat min 3 molar dan laju berkurangnya Br2 adalah 2,5 kali 10 pangkat min 5 molar per sekon adalah. Nah, kalian jangan bingung dulu, di sini bisa kita uraikan satu persatu, di mana kita memiliki V sampai dengan K yang ditentukan dengan aseton, ordenya adalah 1, dan juga H+, ordenya adalah 1 juga. Lalu ketika aseton konsentrasinya 0,01, kita tuliskan aja, ini ada kondisi 1 ya. Ketika konsentrasi aseton itu adalah 0,01, pH-nya adalah 2, artinya ini adalah konsentrasi H+ adalah 10 pangkat min 2. Selanjutnya laju terbentuknya HBr, ini artinya kita memiliki nilai V sama dengan 2,5 kali 10 pangkat min 5. Oke ya, berarti yang akan kita lakukan di sini adalah menentukan nilai tetapan reaksinya atau nilai K. Berarti bisa langsung kita tuliskan, langsung substitusi aja ya. Dari V kita punya 2,5 kali 10 pangkat min 5 sama dengan nilai K. Asetonnya 0,01 sama aja dengan 10 pangkat min 2 ya. Lalu untuk konsentrasi H+, 10 pangkat min 2. Ini adalah 10 pangkat min 4. Maka nilai K 2,5 kali 10 pangkat min 5 dibagi dengan 10 pangkat min 4. Hasilnya adalah 2,5 kali 10 pangkat min 1. Selanjutnya ada kondisi 2, saya tuliskan di sini. Kita punya yang ini, pH larutan. Oh, yang ditanyakan adalah pH larutan ya nanti. Sedangkan untuk konsentrasi aseton, saya tuliskan konsentrasi aseton adalah 10 pangkat min 3, lalu laju berkurangnya Br2. Berarti ini adalah nilai V sama dengan 2,5 kali 10 pangkat min 5. Untuk nilai K udah diketahui ya. Kita punya K 2,5 kali 10 pangkat min 1, lalu yang ditanyakan adalah pH, alias nanti kita akan menentukan konsentrasi H+ terlebih dahulu. Berarti bisa kita masukkan nilai V sama dengan K konsentrasi aseton, ini ordenya 1 dan juga H+ ordenya 1. Nilai V kita punya 2,5 kali 10 pangkat min 5, lalu nilai K adalah 2,5 kali 10 pangkat min 1. Untuk asetonnya kita punya aseton 10 pangkat min 3 ya, ini 10 pangkat min 3 dan konsentrasi H+ adalah yang ditanyakan. Langsung aja, konsentrasi H+ berarti 2,5 kali 10 pangkat min 5,
Lalu yang ini berarti kita letakkan di bawah ya, karena kita pindah ruas, berarti kita punya 2,5 kali 10 pangkat min 1 dan juga 10 pangkat min 3. Selanjutnya bisa kita coret aja 2,5 ini habis. Ini berarti kita punya 10 pangkat min 5, 10 pangkat min 1 dikali 10 pangkat min 3 adalah 10 pangkat min 4. Hasilnya adalah 10 pangkat min 1. Konsentrasi H plus 10 pangkat min 1, maka nilai pH adalah 1. Maka jawabannya adalah yang A. Oke, sampai di sini dulu ya pembahasannya kali ini. Sering-sering latihan soal agar kalian semakin paham dan semakin lancar dalam mengerjakan. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.